Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan nikmatnya kepada kita berupa nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya nikmat iman sehingga kita dapat berislam dan masih dapat berpuasa pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan memberikan sedikit tausiah dengan tema Don't be sad, innallaha ma'ana. Tidak ada niat menggurui, kita sama-sama belajar pada hari ini, dan saya sendiri ini untuk pelajaran bagi saya. Untuk teman-teman yang mungkin sedang berada di dalam keadaan sedih, galau, tertekan, merasa berat, merasa sendiri, ataupun merasa dibenci, merasa tidak punya siapa-siapa, mungkin saya akan dapat memberi sedikit satu jawaban dari solusi masalah tersebut. Ini bukan kata saya, namun dari banyak beberapa ulama yang mengatakan, the key to all of this problem, just one everybody. Husnuzon to Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci dari semua masalah tersebut hanya ada satu teman-teman, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat merubah segala situasi permasalahan hidup kita, tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Adapun kisah yang menceritakan, Gus Baha pernah bercerita dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Singkat cerita, terdapat dua orang ahli neraka yang mana mereka telah disiksa di neraka selama beribu-ribu tahun. Lalu ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah. Entah bagaimana cara mereka berinteraksi, wallahu alam. Kita hanya mengambil sisi positif dari cerita tersebut. Singkat cerita, orang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimana keadaanmu di neraka?" Lalu orang pertama menjawab, "Saya tersiksa, saya sangat tersakiti di neraka, begini-begini, saya tidak nyaman, segala macam, saya sakit atau segala macam." "Baiklah, kembalilah kamu ke neraka." Lalu orang tersebut dengan uniknya, dia kembali ke neraka dengan keadaan bersemangat. Dia sangat bersemangat dengan kembali ke neraka. Allah pun memanggilnya kembali. "Mengapa engkau sangat bersemangat kembali ke dalam neraka?" "Ya Tuhanku, saat di dunia aku ini selalu lalai akan perintahmu. Maka untuk kesempatan kali ini engkau menyuruhku kembali ke neraka. Aku bersemangat ya Allah. Aku bersemangat akan perintahmu. Masuklah engkau ke dalam surgaku, wahai hambaku." Lalu giliran orang kedua pun tiba. Ia pun ditanya seperti halnya orang pertama, "Bagaimana keadaanmu di dalam neraka?" Dia menjawab persis sama dengan orang yang pertama. "Saya tersiksa di dalam neraka. Saya disiksa, saya dipalu, dipukul segala macam. Saya sangat menderita ya Allah. Karena dosamu belum habis, kembalilah engkau ke dalam neraka." Berbeda dengan orang yang pertama, orang kedua ini berjalan ke neraka dengan keadaan murung, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan tidak bersemangat sama sekali, tidak seperti orang pertama. Lalu Allah memanggilnya kembali dan bertanya, "Mengapa engkau tidak bersemangat sama sekali? Tidak seperti saudaramu yang sebelumnya?" Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak berprasangka dan aku tidak pernah menyangka bahwa engkau akan memasukkan aku kembali ke dalam neraka. Aku pikir engkau memanggilku untuk memasukkan aku ke dalam surga." Allah berkata, "Sungguh prasangkamu itu benar. Maka masuklah engkau ke dalam surgaku." Intinya apa teman-teman? Intinya adalah husnuzon. Husnuzon itu sangat penting. Baik secara kita sesama antar manusia, dan khususnya terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan husnuzon, Allah dapat membolak-balikan segalanya.
Bahkan yang tadinya neraka bisa menjadi surga hanya dengan husnuzon. Apalagi permasalahan-permasalahan kita di dunia yang tidak ada apa-apanya dengan neraka. Maka dari itu pentingnya mindset seperti hal yang telah dijelaskan di tausiah sebelumnya oleh guru saya Ibu Nyai Hajah Yuyun Khairiyah, yang mana di situ membahas tentang pentingnya mindset dan juga tentunya mindset dalam berpikir yang positif. Mungkin cobaan-cobaan kita di dunia ini tidak ada apa-apanya dengan setitik dari siksa di neraka. Namun hanya dengan berpikir positif dan selalu berprasangka baik, kita dapat merubah segala itu semua. Jadi untuk teman-teman, mari kita belajar bersama-sama selalu berprasangka baik, bahkan terhadap manusia yang mungkin memang bisa untuk mengecewakan kita. Karena manusia itu terbatas. Tidak ada niat dari manusia untuk menyakiti kita atau mengecewakan kita. Karena manusia tersebut terbatas. Manusia mungkin memiliki kelupaan, kelalaian, tapi tidak dengan Allah. Allah tidak terbatas. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan Allah lebih sayang daripada para penyayang yang ada. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang tausiah yang dapat saya berikan pada hari ini. Selamat berbuka puasa untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.